Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Qaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Ya kafi kulli syai'in ikfina wasrif anna kulla syai'in biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang selalu kita doakan almarhum Buya kita, kemudian seluruh khalifah dan syarifah, semoga selalu istiqomah dalam mengemban amanah. Kemudian yang selalu kita doakan seluruh pengurus Surau Baru dan yang teristimewa ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita duduk dengan tenang di majelis ilmu, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga di malam ini kita tercatat sebagai hamba-hamba yang bertakwa, tercatat sebagai hamba-hamba yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tercatat malam ini kita adalah hamba-hamba yang dinyatakan mendapatkan rahmat yang penuh dengan keberkahan, sehingga kita di bulan Ramadan ini merdeka menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Kita wujudkan rasa syukur kita itu dalam melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi rencana awak di bulan Ramadan kini tetap melaksanakan suluk walaupun dalam keadaan corona, ibu ya. Jadi insyaallah pada tua kita mulai insyaallah, kalau tidak ada halangan, di malam Isnin, minggu malam besok. Kalau ada balimu kita suluk balimu, kalau ada baranam kita suluk baranam, atau baradonya ada 30 kita suluk je, ada 50 kita suluk je baradonya. Yang penting surau suluk awak tidak hilang dari suluk. Yang bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa untuk suluk ya. Ibu, malam yang berbahagia ini kita mengaji fikih perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu kalau dicaliak dewak di dalam kitab Baijuri, Bebo, terdapat 10 perkara.
yang membatalkan puasa. Tapi nan 10 aku kalau digabung-gabung dawa bisa menjadi kecil daripada 10. Yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, perlu awak ketahui agar awak tidak sembarangan membatalkan puasa orang. Nyo kadang-kadang dek karena awak ndak tahu lah batal aja puasa orangku dalam pandangan awak. Padahal ilmu awak ndak ada di situ. Oleh sebab itu, perkara-perkara yang membatalkan puasa perlu awak ketahui karena itu membuat orang yang batal tersebut boleh berbuka. Jadi kalau awak karajokan yang 10 atau yang 9 perkara ini, maka puasa awak menjadi batal. Banyak pertanyaan yang timbul dari beberapa orang. Ada orang nak bertanya, donor darah awak di bulan puasa ko batal puasa awak ku je. Basunti awak di bulan puasa ko batal puasa awak ku katanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa timbul pertanyaan seperti ini? Karena tidak tahu apa perkara yang membatalkan puasa. Jadi ibu tidak boleh melengah-lengah. Tenang, konsentrasi, khusyuk. Dengarkan, inilah perkara-perkara yang dapat membuat kita boleh berbuka ketika kita melakukan yang 9 perkara ini. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang na 5 itu ibu bapak maksudkan. Pertama, mulut. Kedua, hidung. Ketiga, telinga. Keempat, Allahu alam. Mengalut Tuhan yang tahu, kita tahu mah. Lah, yang keempat, saluran depan. Yang kelima, saluran belakang. Lubang depan, lubang belakang. 5 lubang. Bila awak masukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5 ini, akan mengakibatkan puasa awak menjadi batal. Ya dong? Batal puasa awaknya ibu. Coba kita bahas mulut. Mulut dulu. Ibu-ibu, kalau bulan Ramadan kok waktu siang ada buku-buku muah? Sebelum zuhur lai. Sebelum zuhur? Lai. Setelah zuhur? Tidak. Itu na biasanya. Ya. Kalau na lain pak, sama jak subuh nak do aja baku-baku sampai sore dah. Iya. Jadi pak kajian sawana ko mamai. Jadi bakumua itu hukum sah yang tidak bisa lagi dibatalkan. Hukum berkumur-kumur itu adalah sunnah. Karena dia bukan rukun wudu. Ya tak? Karenanya bukan rukun wudu, tapi sunat wudu. Jadi ketika awak meninggalkan berkumur-kumur, maka menjadi kurang nilai wudu awak. Menjadi kurang. Walaupun itu di bulan puasa. Walaupun itu di bulan puasa. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang pertamanya adalah mulut. Kalau mulut itu perlu ketahui, yang membuat dia batal itu adalah ketika kita telan.
masuk ke dalam waktu luar itu baru menjadi batal puasa awak. Tapi kalau sekedar baku-kumua tidak membuat batal selagi memang apa nawak masukan tadi memang awak keluar senolahnya. Andai kata niat ada seketik meninggal di dalam untuk malah penawih ya. Lai bakuwek jo keluar tapi tinggal seketik. Badagu seketik. Maka sembahyang maka puasa menjadi batal. Ibu ya. Ya tak? Itu kalau tentang dalam keadaan berwudu. Jadi kalau ibu tak ada berkumur-kumur di bulan puasa kan sayang awak. Tinggal dewa yang sunnah. Jadi hendaknya kumur-kumur juga. Hendaknya tetap kita berkumur. Walaupun terasa lembab di dahwat. Selagi tidak ada awak menelan, maka puasa awak tidak batal. Kumur-kumur tuh ya zuhur asar tuh ya enggak ada kan. Iya. Jadi enggak makruh hukumnya tak. Seandainya awak kumur-kumur zuhur dan asar tuh enggak makruh hukum. Yang makruh itu memasukkan sesuatu yang tidak ada nilainya. Seperti permen. Masukkan permen ke dalam lidah awak kan? Dah tu keluar balik. Batal apa suak? Tidak. Karena tak ada wak menelannya senang. Tapi lah menjadi air lo permen tu ada gue air dah. Itu baru menjadi batal. Iya bakal tahu tadi. Iya wak cibo wak ambil sendok. Awak cibo deh gua. Cuba dulu nama dah, batelan nama dah. Jadi ikut bebo sebenarnya fikih go antara orang yang paham dengan orang yang tidak paham itu garis-garis itu hanya tipis. Bagi orang yang tidak paham sama sekali, menggosok gigi orang jam 8 siang, lah batal tak puasa apa jauh. Itu nak puasa doang. Menggosok gigi jam 9. Itu orang yang tidak paham. Kalau menggosok gigi sunatnya hanya sampai tergelincir matahari. Kalau tergelincir matahari baru makruh. Sebelum tergelincir hukumnya sunnah. Ibu. Menelan air ludah air ludah telan Air ludah kalau di dalam situ. Pulang balik di sini. Ia bertanya kawak nambah samo manelan air ludah hukumnya. Dah ada. Dengan syarat air ludah tadi itu masih di dalam. Tapi kalau air ludah tu lah awak tampungan sekali, awak minum belum balik. Lisah je puasa lah. Dak batal puasa. Jadi syarat menelan air ludah itu yang pertama masih di dalam mulut air ludah. Masih di dalam mulut. Yang kedua air ludah tadi air ludah kita sendiri bukan air ludah orang lain. Kalau si dapaannya galaknya lu tahu lah. Seharusnya galak-galak artinya dia tak tahu kan tu lah. Jadi menelan air ludah kita sendiri selagi dia masih di dalam hukumnya boleh.
Jadi menelan air ludah tuh syarat yang pertama mengkunyah boleh air ludah kita sendiri. Kedua dia masih di dalam. Yang ketiga masih asli. Lalu bercampur lah. Kalau air ludah tadilah bercampur jo gulai. Kuah gulai nama campur deh. Awak ongguan ni ludah awak di senang dah tu awak cubuan awak lulu siap tu. Le asli je ye ludah le tu. Ndak. Air ludah nalah bercampur jo kuah gulai. Kaluan je pek. Li beda di bebuk wah. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau ada orang bertanya-tanya biswa menelan air ludah ada syaratnya. Yang pertama air ludahnya masih di dalam. Yang kedua air ludah kita sendiri. Yang ketiga air ludahnya masih asli, belum bercampur dengan es krim, dengan kuah gulai, dengan gulo-gulo. MP pak, aku mencampurnya nyoba bingkah. Kalau es krimnya kan cair, ya dah. Itu tentang mulut. Jadi anak masuk kalau mulut, kalau wak telan menjadi batal puasa wak. Selagi tidak wak telan, tidak batal puasa wak. Dalam lebih luar kan? Iya. Iku nak sampai luar kau dah buat wak. Sehari awak puasa sehari awak puasa. Kami sebagian kan Islam tu Islam keturunan tu. Iya. Kecil orang tu dulu lapel luar tak boleh manga baku semua. Iya. Tak boleh gosok gigi, tak boleh. Ambo dulu model tuan lo dek orang tua mo kemana? Pergi ke mana kau? Pergi ke Batang Karo. Nak puasa? Tak. Lain. Ya. Jadi ada batang air di kampung mo tu bebo. Batang air tu terkenal batang air Batang Karo nama senang. Itu tu nak segak dalam lo. Mandi senang. Jadi kalau lah kainkin mandi tu di patakui dia orang tua tu. Bata puasa je. Awak nanti mandi dah. Mengik puasa menjadi batal. Kita ke batal berenang sambil minum air. Iya. Sebenarnya bahasa larangan dari orang tua kok dari dulu tu kan indah. Ini tak ada melarang langsung, tak ada mengecek batal. Tapi dengan mandi lama-lama bisa menyebabkan puasa menjadi tak cagui-cagui kalau kau tak cagui-cagui masuk. Masuk iya seketik. Nya nan kasih orang tua-tua dulu tu bukan mandi itu membuat batal, tapi kalau mandi sampai tertelan bermain-main awak mandi ditembak-tembak dek kawan masuk iya. Kawan. Sehinggonya menjadi puasa menjadi batalnya orang tua dulu yang tak lo salah lah, tapi kita harus pandai memahaminya. Iya tu ibu lah ada naragu lah. Jadi sabit lo kaji ko beda nak, beda lo kaji tongku ko boleh lo memasuk gulu-gulu le siang. Enggak, jadi memastikan yang tadi itu jadi berarti zuhurna berarti boleh awak berkumur-kumur. Sayanglah wak kalau wak meninggalkan berkumur karena hukumnya sunnah. Nah, tapi kalau nanti daerah mulut itu lebih rencana di keluar itu. Oh iya di keluar, enggak di keluar betul besok. Ya kan kecil tangku jadi kan dia nak bercampur je air dari luar kan boleh telan dah. Ya. Dia pada telan. Air ludah tadi. Air ludah. Oh rancak dibuang. Iya namanya bisa dibuang, namanya tidak bisa. Kau bu ludah gini bu buang kan maksudnya kan, nah itu maksudnya. Ya ludah kan ada tarikh jadi muncul aja nak. Itu tak selalu dibuang. Tapi kalau batu hanya masih dalam kerongkong atau galon sampai ke mulut dia. Ditelan saya kena. Oh ditelan. Oh iya. Masih di sikur ya. Alun katih balik ke buah bro. Ya.
Samu sepiriang nasi tu nak. Sepiriang cendol tu nak. Nah, jadi Cibo dengarkan ibu-ibu. Gulu-gulu dimasukkan ke dalam lidah. Ya toh? Tertelan awak. Ya toh? Tertelan gua. Tidak ditelan dah. Bakumu-kumui awak. Tertelan awak. Ya. Tertelan. Apa-apa. Nah. Telan. Yang satu membatalkan puasa, yang satu tidak. Kenapa gulu-gulu yang tertelan tadi bisa membatalkan puasa? Ia manga namanya awak puasa manga gulu-gulu nawak masukan. Itulah karajo sio si. Tapi kalau berkumur-kumur pak tui hari pangkal linje, oh tertelan sekete. Baca roleh, batal puasa? Tidak batal karena berkumur-kumur itu disunnahkan. Beda di bubuk gaji nak. Hei, ini beda gua. Tepit mangga gua. Ya. Kan ini beda. Jadi bikoi bibu jadi cuba-cuba lo namu bazir. Nendak do sio-sio dawak jadi cuba-cuba lo. Gulu-gulu, es krim atau gulai. Gulai itu kan kalau dua kan nak wajib menyebut tu nak. Tak sunnah tu nak. Biko kok tertelan biko. Hati-hati awak. Jadi orang tua-tua dulu daripada takut tertelan, jadi akhirnya dibuat je larangan lain. Untuk lebih waspada. Kalau dikaji benang halusnya, berkumur-kumur memasukkan sesuatu ke dalam lidah selagi tidak ditelan, hukumnya tidak membatalkan puasa. Itu hukumnya. Kedua, tadi lah lubang hidung lah. Lubang hidung ko adunan bagian bawah, do bagian atas. Kalau orang ko puasa hidungnya kata-kata dimasuknya ke lingkiang aja oleh. Ampu dimasuknya tamu ampu ke dalam. Batal puasa enggak? Nya puasa kah? Hah? Oh, nya adalah bagi tadi ya. Maka tidak batal. Ya. Sampai 5 kali kiong ko bisa yang masuk ke dalam. Tu batih itunya hidung bawah. Tapi jual nuak cuki ke dalam. Apa namanya? Jokori api cuki ke dalam dewa. Ya, itu menjadi batal. Jadi sampai biko nampak maksudkan biko mencuki-cuki juang pagi, aku memasukkan salah satu kepada lubangnya 5, aku pasu maksudkan telah batal kok. Maksudkan jawi seperti tadi. Yang membuat puasa batal memasukkan salah satu lubangnya 5 itu adalah kalau tiba di duang sampai naik kate gua. Sampai kalau masa naik itu tiba ditampik nanaga angin ke sadak nak dia stek nak. Sadak nak dia stek. Kalau sebelah bawah sudah sadak. Jadi kalau awak dalam puasa mencuci duang tu jangan awak hirup loh. Batal puasa awak. Ya tahu? Tapi puasa saja duang mak. Kalau sunnah wudu kan memasukkan air ke hidung. Iya. Dalam puasa tu. Ada kumur-kumur tadi. Iya, sama dengan berhirup. Jangan sampai dihirup. Kalau berhirup tu kan singgo yang bawah. Iya, kalau awak dalam di selain bulan Ramadan kau dapat mayoritas tarik kate untuk menghilangkan sakit kepala. Tapi kalau di bulan puasa ambil yang sunnah saja. Diambil air, dihirup sedikit, berikutnya sakit ya. Tapi dihirup juga kan? Ya, dihirup sedikit, jangan kuat. Atau untuk lebih hati-hati nggak usah dihirup. Nanti naik dia
ke atas. Kalau naik Dia kan kalau- membasuh hidung. Basuh hidung gua Enggak memasukkan air ke hidung. Apa namanya? Istimsak. istimsak. Ya, istimsak. Jadi istimsak itu Memasukkan air ke dalam ke dalam hidung. hidung. Sama dia. Kalau untuk berwuduk tuh enggak sampai kate kan enggak kesadaan enggak ada tuh. Kalau wudhu, Ya. tergantungnya hirupnya. Kalau hirupnya kuat, kesadaan dia. Kalau enggak kuat, Enggak, oleh enggak sadar. nah mesti lah masuk bagian buah lah. Ya. Jangan terlalu kuat dihirup. Berarti sama hukumnya jo kumur-kumur tadi. Ya, selagi tidak naik ke atas, hidung atas, maka tidak membatalkan Batalkan puasa. puasa. Nah, alai telingo lai. Kalau kok di gamenya cekap Pak, Hah? di gamenya apa? Oh, flu. Di luar yang bukan Ada masuk ke dalam enggak? enggak. Enggak. Di luar ini teh. Ada. Kan baunya ke bau ya. Hah? Baunya ya. Enggak, zatnya kan ada masuk ada. Enggak. Oh, kan pi tebono ke dalam mah. Jadi nama batal tadi dimasukan. Minyaknya itu benawak tetesan kalau itu ada gua. Oh mati juga dia. Lah. Lah nang kamar alai. Apa ni? Telingo alai. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga. Kalau telingo sama ibu. Selagi masih telinga bagian luarnya ini, maka tidak membatalkan puasa. Tapi wak ambil iye, wak masuk ambil kuah. Maka menjadi batal. Atau wak ambil pencungkil telinga. Ya katanya. Awak masukkan ke dalam. Tidak tahan wak lain, wak masukkan ke dalam. Maka puasa menjadi Batal. kecuali kelingking. Kalau kelingking awak masukkan ke dalam itu masih bagian batas dalam dengan luar itu adalah sampai 5 kelingking yang kau bisa masuk ke dalam. Ya. Kalau lewat dari batas kelingking itu itulah bagian dalam tuh. Jadi kalau awak telingo kali-kali cuki je kelingking lewat ada. Kalau pakai alat yang lain bisa membatalkan puasa. Itu lubang telinga. Buang air kecil. Yang keempat buang air ketek. Yang laki-laki dimasuknya air ke dalam lubangnya. Maka menjadi batal. Ibu-ibu ya, aku mengaji fikih agak di sabit segitu. Kalau sempat ibu-ibu buang air untuk mensucikan, buang air kecil. Kalau dengan ujung jari itu membatalkan puasa. Cuci dengan ini, dengan ininya. Moga. Ya, telapak tangan diberi kuat ikonya. Kalau sempat dicukil begini, dia akan menjadi batal puasa. Jadi hati-hati. Cukil berikan. Jadi ajaran Islam tuh benar tuh setiap hari pun seperti itu. Begitu. Dengan badan jari jema dengan badan jari jemari. Kalau dengan ujung jari itu bisa membatalkan puasa. Ibu ya. Jadi hati-hati. Lawaran limo. Ya. Ya, yang kelima dubur ya, sama seperti itu. Dubur seperti itu tidak boleh dengan ujung jari, tetap dengan batang jari jari, tidak boleh dengan ujungnya. Begitu dulu. Tapi kalau nak dimasukkan
dimasukin jari ke dalam, tinggal dalam itu. Hah? Tidak dimasukin jari ke dalam. Tinggal dalam. Oh. Tidak rahasia, tidak rahasia ya. Boleh kok masuk tanah. Cipu boleh boleh masuk tanah. Tidak boleh tinggal dah. Mengalu ke tinggal. Inilah diatur dari Nabi itu. Allah diatur. Nah, dimasukkan jari jemari ke dalam dak. Tidak masuk ke dalam. Nah, jadi Buaya kadang-kadang tidak ada full iya, jeko nya maksudnya jo batang jari jemari tidak boleh dengan ujung jari jemari awak. Siap. Pada tua. Iya. Jadi tidak boleh ada masukannya, tidak boleh dengan itu kan masuk ke dalam lubang aku. Ya. Jadi kalau basuntik kan tidak batal. basuntik masukan. Basuntik itu tergantung. Orang kau basuntik manganya kau. Dia ada sakit ya. Dia sakit. Sakit. Kalau nyo sakit untuk ubek, dek karena sakit dah basuntik dah. Tapi nyo lama suntik dah, dak kuat dah. Itu batal. Basuntik untuk menambah kekuatan supaya kuat fit tarikh sampai sore walaupun bulan Ramadan mana. Setiap pagi awak dek sibuk-sibuk urusan dunia awak suntik pada nak kau setiap hari menambah kekuatan. Itu batal pasuat. Ya. Tapi kalau basuntik karena mambiak darah, ya toh, boleh selagi tidak merusak kepada puasa awak. Tapi sampai rusak lo puasa awak gara-gara awak mendonorkan darah ke orang lain, maka hukumnya menjadi haram. Jadi hati-hati. Jadi kalau basuntik-suntik itu tidak boleh jawab langsung ada maksudkan. Dia boleh basuntik bulan puasa kok. Jadi lihat dulu manga basuntik manga menambah kekuatan puasa kok atau basuntik untuk membiak darah. Suntik obat, masukkan obat. Suntik untuk menghilangkan sakit, boleh. Ya. Tapi suntik untuk menghilangkan lapar tidak boleh ada maksudkan. Lapar na bariga disuntik ana. Cair. Oh iya bisa lah. Itu tidak boleh. Jadi tergantung ya. Jadi suntik di bulan puasa bisa menjadi boleh, bisa menjadi haram, dilarang. Nah, itu yang pertama baru tuh. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. Yang kedua muntah dengan sengaja. Itu membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Kok garis bawahnya muntah disengaja. Kalau orang mengandung muntah-muntah tidak disengaja, maka tidak menjadikan puasanya batal. Karena orang mengandung, ibu muda mengandung itu karena tidak disengaja, bawaan hamil. Itu ibu. Jadi kalau orang muntah apa cara adanya ibu? Orang muntah tu bikonya kan ada kemenelan air ludah biko tu nak. Iya kan? Muntah mah. Kan ada sisa-sisa biko di mulutnya biko tu. Baca ya. Jadi kalau wak siap muntah, ibu hamil, ya toh, kalau siap muntah langsung berkumur-kumur dengan air, langsung dikeluarkan. Kalau tidak berkumur-kumur ya wak, tatelan air ludah tadi, air ludahnya tidak asli lah, karena sudah bercampur dengan makanan-makanan yang keluar dari mulut.
Jadi orang muntah mesti berkumur-kumur, wajib di dalam bulan puasa. Jadi anak keluar di lidah awak sampai waria itu tuh najis. Sesuatu yang keluar di paru awak melalui mulut awak itu menjadi najis. Nah tiba di muncuang wa itu najis mesti dibersihkan cepat. Samojo buayin, samojo wak siap berak, disucikan langsung. Baku-bakumnya udah tu belum muntah keluar nasi. Keluar awak makan tadi, maka baku-bakumnya siap muntah. Jadi kalau orang siap muntah bulan puasa tidak berkumur-kumur, dicurigai puasanya sudah batal karena dia pasti menelan air ludah yang ada di mulutnya yang sudah bercampur dengan sesuatu zat makanan tadi. Ya tu Bebo. Iya tu maksudkan. Kalau kuat aja maksudkan wah. Kok pantiang kau maksudkan? Iya lah, semua je bodoh ya. Iya. Misalnya tadi waktu tadi di baru dia minta kepak kepak. Di Barwi Jo. Minta kepak. Iya, apa masalah kan ada masalah gitu dah. Dah baat. Kan tak dimasukkan tu dah. Itu makanya ibu harus tahu batasan ma yang membatalkan puasa supaya beko ndak baca campur beko le. Kalau ndak masuk kepada 9 perkara iko, maka itu bukan membatalkan puasa. Nah, masuk pertanyaannya itu. Ini dia kata-kata di garis je kata gitu. Kan ada masalah dah. Ndak ada hubungan. Lah. Jadi kau kaji fikih ku bahaya kau ibu. Kalau salah-salah melengah je ibu seketik ndak konsentrasi menangani atulah Allah kacau-kacau ibu tiba rumah. Ya toh? Oh ditanya orang tiba rumah kan? Garam gitu ya kan? Garam melantiang ke dalam muncuang aja. Ya tapi rasul tu lama-lama kan bisa tertelan waktu itu. Iya. Iyonya kan dibuang. Wak letakkan di lidah wak, kemudian awak buang, wak bayi kumur bersih dia. Mencoba garam gula itu bercacah saja mendak. Enggak begitu kan. Ini kan terasa katanya orang Bercacah orang yang pandai itu dicacah ke lidah itu di luarnya lihat. Ya. Sempat dia bertamu je langit-langit kan. Iya. Bercacah ke lidah. Ya. Jadi kalau orang nama kaji maksudan, beko kalau orang nendak bakaji, orang nan talalok, beko menengah kaji, beko kecilnya tiba di rumah kan, dicubunya sesendok kan, kecil tahu kemudo, nak do betah masuk dah je kan. Iya. Sebab teori tak tahu. Kau bahayanya maksudan. Jadi kunci yang tadi maksudnya lain tak batalan. Kau kunci yang kunci pertama itu. Manga mencibu gulai tadi maksudnya. Gulu-gulu jadi masukan asal tak ditelan tidak batal puasa. Apa dia tu? Selagi tak wak telan gulu-gulu tu kan mencair tu. Wak masuk ke dalam. Tapi sampai mencair bergabung dengan air ludah, awak telan air gulu-gulu tadi, maka puasa menjadi akan seketik je beda tunya maksudnya. Tu beda. Kalau jatakan tua mendengar kacau nyokot tiba di rumah. Negara lain. Ketiga. Yang ketiga, bersenggama atau jima. Walaupun tanpa mengeluarkan mani. Maksudnya berhubungan dan bersenggama ku maksudnya bukan tidur berdua.
mimpi. Yang bersenggama kau, ukuran bersenggama kau. Maksudkan. Iya. Indak tidur berdua tu lah bersenggama orang tu. Allah lon. Alun lah. Yang bersenggama aku mohon maaf kau perlu dijelaskan ibu. Bertemunya dua kitab. Bermasuk seluruhnya atau ujungnya atau sedikit. Asal sudah bertemu itu yang dinamakan dengan bersenggama. Jadi mengaji fikih ku ibu kalau di konsentrasi jo aman. Tapi kalau lah dibawa berolok-olok maka akan menjadi majelis tidak diberkahi. Tapi selagi kita konsentrasi tidak galak-galak, kalau sahrul galak-galak seketik pada lah. Asal tidak gadang galak keluar. Ya jadi, kau nak mengaji fikih nama ibu. Kalau di pondok begitu cara mengajinya. Jadi jangan batal-batal je puasa. Nampak suami orang tidur berdua, oh nak puasa aku. Tidur semua rumah hatinya aja. Gara-gara nak mengerti fikih. Mudah membatalkan puasa orang lain. Nah, yang jadi tadi waktu itu teka mimpi jadi betul apa soal itu? Mimpi bersenggama. Mimpi bersenggama. Oh tidak membatalkan puasa. Nak buat apa soal? Mimpi sia tu aja go. Dicari iyo kedua yo. Oi, kau nak mimpi kau dah. Mah hadir sampai mimpi aja tu. Maksudkan kau ni harus jale-jale setek juga. Kau di keluarnya kan jiwa. Mimpi. Kau ibarat mimpi maksudnya. Nak ado yang dia sampai awak dah. Kau mimpi dia cari samu kedua sih kau. Oh, tak mimpi tadi kalau kenyataan kau mah ada. Maka menjadi batal puasa. Jadi mimpi tidak membatalkan puasa. Iya maksudnya. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Kau pertanyaan maksudku sana gua. Maksudkan mimpi basah di siang hari sampai inzal, turun mani. Batal puasa tidak? Tidak, Bang. Karena tidak disengaja. Tapi kalau disengaja maksudnya menjadi batal. Jadi keluar mani tanpa disengaja tidak membatalkan puasa. Disengaja baik kita sendiri ataupun orang lain membuat puasa kita menjadi batal. Sama dengan muntah tadi kau yang Antua. Nggak ini beda sama muntah loh. kan muntah yang disengaja. Iya. Lah, nama nang kampek kok. Nyo sazah itulah paham dong. Nah. Berbeda-beda kau pada tua. Oh iya sampai ke bawah. 5, 6, 7. Yang membatalkan puasa haid, nifas dan wiladah. Haid, nifas dan wiladah itu membatalkan puasa. Kau dua kayaknya nak tu laki-laki ke dah? Tidak, bertanya nama aku. Maka haid itu kena disengaja aku. Yang padiah lo pertanyaan maksudkan ya. Haid itu kan tak disengaja tu dah. Iyo, sia nyampe haid disengaja. Tapi itu membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa maksudkan kejamban. Itu tak kata puasa itu dah. Tapi kalau haid, darah haid yang keluar dari wanita itu membatalkan puasa. Walaupun hanya sedikit. Ibu ya. Jadi kalau ibu haid langsung aja berbuka lah. Kalau orang tua dulu majan kau tak puasa dah. Makan di dapur aja dah. Dapur yang makan. Walaupun
hampir buka dong. Walaupun hampir berbuka. Enggak ada lah sunnah menunggu. Oh, enggak ada dah. Makanya 5 menit lagi. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi sunnah lo menunggu sampai berbuka ada. Tidak ada. Puasa sudah batal. Sudah batal. Menahan-nahan boleh. Sayang sakit Ya. lai. Tinggal 5 minit lah. Oh, datang tamu atau assalamualaikum je. Waalaikumsalam. Itu teh langsung Langsung kita berbuka. Tapi kalau yang tanya tangku, Ia menahan menganam boleh. Iya menahan menganam boleh. dia kata buaya tadi kan dia waktu tinggal di mulut. Tidak ada lah. Tidak ada kat dia lah. Ditahannya sebentar. Tidak ada suruh di sana, ada sunnah di sana dah. Jadi tambah-tambah ke dia maksudnya. Karajo sepanjang suruh Ya. berarti sepanjang tagah. Ya. Puasa batal ya. Ya. Bata apa so? So iladah. Harga mati. Nipas. Melahirkan lain maksudnya. Adi yang piang mugari. Kalau nifas darah 40 hari, kalau ada saat melahirkan. Terus Ibu bidan batanya nipas ma'alo kok. Iya. berbeda lah Kalau yang wiladah darah yang keluar saat melahirkan. melahirkan. Hah? Luko. Iya. Kok ada pertanyaan je lah. Jadi, tunggu dulu Pak. Yang wiladah tadi itu melahirkan bayi atau melahirkan bakal calon bayi. Kan ada tuh. Keguguran. Orang keguguran. Calon bayi dong. Calon bayi. Bata maksudnya? Bata. Walaupun dia nak melahirkan. Kok keceungku melahirkan nyawa keguguran dia. Kedua-duanya membatalkan puasa. Iya. Iya, Ibu. Jadi kalau orang tuh melahirkan kakak bulan puasa, artinya tidak ada puasa Ramadan itu dah. Tidak ada puasa Ramadan. Kemudian bagaimana dengan pertanyaan apa tadi? Kalau seandainya luko, coba jawab dengan kaji nalah dibaca tadi itu luko ko ada masuk nak ke dalam kategori yang awak baca tadi? Tidak. Batal puasa tebe? Tidak batal puasa kita karena tidak ada salah satu dari yang disampaikan tadi. Jadi awak luku deko menurut tanah. Luku tangan awak keluar darah awak, banyak keluar darah awak. Tidak batal puasa. Tidak. Kemudian yang ke-8, hilang akal. Hilang akal, gilo. Hilang akal ko do tigo macam mamai. Aduh gilo. Mangal je lah. Mak Sultan ke kadang-kadang kajinya sampai ke ujung langsung kau gila. Yang kedua pingsan. Yang ketiga lalu bakal Mak Sultan tu deh. Jadi hilang akal kau ada 3 model kau. Yang 2 1 gila tadi kan? Hilang akal kau. Hilang akal. 1 gila. Gila itu sebentar atau lama dia tetap membatalkan puasa. Onde pakilie kaki putih bandangan salai lah kilo. Sajam pajago kilo ya. Siap tu nya sehat balik. Bolehnya puasa lah. Ndak lah batal puasa itu. Karena akal tadi lah hilang. Jadi enggak puasa lah. Pingsan dari semenjak
terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, pingsan, tidak sadarkan diri. Batal puasanya? Batal. Tapi laita sentaknya di siang hari, maka tidak menjadi batal walaupun jagonya sebentar. Tidak lama kan jago, sebentarnya pun pingsan, lepas dia batal puasanya? Tidak, karena tidak pingsan sehari penuh. Nah, itu ukurannya Ibu. Kalau tidur akalnya hilang tapi tidak membatalkan puasa. Nah. Nah, walaupun tidurnya semenjak terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Oh, kalau puasa tuh iya lama lalu. Ya. Dari pagi tuh lalu sampai petang aku jago semayang. Iya. Batal puasanya? Enggak. Makanya enggak batal selalu. Enggak. Dia lalu coba puasa. Tidak ada batal maksudnya. Lalu lah. Ya. Ada orang lalu dari pagi sampai sore itu toh? Lain. Wah, tidak tuh sentak-sentak aja lah. Lain itu cinta semayang. Siap sahur mengalih, lalu subuh, lalu sampai zuhur masih lalu, sampai asar masih lalu, sampai maghrib masih lalu, isya jagonya. Baca roga. Oh, lu mengamangali itu Pak. Di masa Nabi dulu 350 tahun. Ya. Siapa tuh? Nah, lalu nanti 350